ketuhanan yang dia mengerti. Paling hanya sebagian gitu. Nah itulah yang selama ini sedang kita pelajari. Oke, saya tanya konkret ya Pak Pendeta ya. Kalau di agama Kristen sendiri yang masuk surga itu siapa Pak Pendeta? Yang dia mau. Yang dia mau aja. Kan surga punya dia. Kan kita sekarang ini udah kayak agen surga kan. Yang bisa masuk surga A, B, C, D, E. Kenyataan apa? Yang Tuhan mau. Oh, yang Tuhan pilih nanti. Yang Tuhan pilih, yang Tuhan pilih. Istilahnya mau buat apapun. Ya, apa yang dikatakan Pendeta Gilbert di sini benar, bahwa orang-orang yang masuk surga itu adalah orang-orang yang Tuhan mau. Atau kata lainnya yang Tuhan pilih ini sesuai dengan apa yang dikatakan dalam Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jadi manusia diselamatkan bukan karena hasil usaha manusia, atau karena perbuatan baik manusia, tetapi semata-mata karena kasih karunia Allah. Oke, sekarang yang Dr. Richard praktis adalah Muslim. Sepanjang hidup nih. Udah sembahyang 5 waktu, puasa, haji, apa segala macam. Kira-kira tiba-tiba goyang, stres gitu, marah, nggak bener, murtad sebentar, minum mabuk, judi, lalu selingkuh, tabrakan mati, masuk surga nggak? Kan akhirnya nggak benar. Semua kan sia-sia kan? Iya. Sebaliknya, lu orang minum, mabuk, ngaco, segala macam. Menit terakhir dia lihat gini. Dia dengar azan. Syahadat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gua kan Islam. Gua mau berdoa lah minta ampun sama Tuhan. Ini. Sungguh-sungguh di menit terakhir mati. Dia naik pesawat, jatuh di pesawat. Masuk surga kan dia. Nah, Kristen kan juga sama. Sepanjang hidupnya berbuat baik, apa semua doa, terakhir dia murtad. Dia, wah udahlah, percuma lah, gua merokok, minum mabuk, judi, apa segala macam. Mati. Neraka. Akhirnya apa? Kan ada namanya penentuan Tuhan. Jadi siapa yang masuk surga? Kalau saya gampang, yang Tuhan mau. Kan gitu. Ya kan? Ya, di sini mulai tidak konsisten. Di awal Pendeta Gilbert percaya bahwa orang selamat itu karena pilihan Allah. Tetapi kemudian dia memberi penjelasan seakan-akan perbuatan manusia itu juga menentukan seseorang masuk surga atau tidak. Lalu dia katakan Islam dengan Kristen sama dalam konsep tersebut. Kalau akhirnya baik masuk surga, kalau akhirnya tidak baik masuk neraka. Perhatikan, orang percaya atau orang pilihan Allah itu bukan berarti tidak bisa jatuh ke dalam dosa. Orang yang sudah percaya bisa saja jatuh ke dalam dosa. Contohnya Petrus, Musa, Daud, dan tokoh-tokoh Alkitab lainnya. Namun sekalipun demikian, orang percaya tidak bisa kehilangan keselamatan. Yohanes 10 ayat 28-29, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Jadi orang yang sungguh-sungguh percaya tetap akan masuk surga meskipun di akhir hidupnya dia jatuh ke dalam dosa, karena Yesus Kristus telah menebus semua dosa orang percaya tersebut, termasuk dosa di akhir hidupnya. Jika ada yang mengaku bahwa semenjak menjadi orang percaya, orang itu tidak pernah jatuh ke dalam dosa, maka bacakan ayat berikut ini kepada orang sombong itu. 1 Yohanes 1 ayat 8. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Nah yang Tuhan mau dia udah sampaikan pasti dalam firman-Nya. Oke, apa saja? Pasti dalam firman-Nya. Oke, apa saja? Di situ Pendeta Gilbert berkata, yang Tuhan mau itu atau orang yang Tuhan pilih itu sudah disampaikan dalam atau pada firman-Nya. Lalu Dr. Richard bertanya, contohnya apa saja? Tetapi Pendeta Gilbert setelah itu malah memberikan jawaban yang tidak nyambung dan berbelit-belit. Padahal jawabannya sebenarnya sederhana. Salah satu contoh orang pilihan Tuhan adalah orang itu beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah sekarang persoalannya, firman-Nya banyak orang bukan memahami. Tetapi memperkosanya berdasarkan kemauan saya. Oh, memperkosanya berdasarkan kemauan saya. Loh, sekarang gini, sesama Islam, semua sama nggak pandangannya? Ada sedikit perbedaan. Bukan sedikit, banyak.
banyak sekali perbedaannya. Oke. Kenapa? Karena cara menafsirkan Al-Qur'annya berbeda. Dalam Kristen ada banyak nggak? Dalam Kristen, kalau Kristen saya tahu ada satu bilang kalau penyanyi harus tepuk tangan, yang lain bilang nggak boleh tepuk tangan, Tuhan nggak suka berisik-berisik. Yang satu bilang kalau doa menghadap patung, ya kan? Dalam Katolik misalnya harus menghadap patung. Kenapa? Itu kehadiran Bunda Maria. Dia bukan nyembah patungnya, tapi berhadapan dengan patung. Kristen lain bilang apa itu pakai patung-patung? Berarti Kan ada banyak begitu. tafsir ya. Akhirnya ribunya tafsir. Terus pertanyaannya, Tuhannya tersenyum gak di sorga? Atau dia marah-marah gitu? Oh, ini tafsir salah. Ini my God is not high blood pressure God gitu. Tuhan saya bukan Tuhan yang darah tinggian gitu. Yang duduk di sorga tuh cuma nyari kesalahan orang gitu. Oh, ini salah nih, ini salah nih. Enggak. Kalau dalam Alkitab dibilang karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepada tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya apa? Tuhan tuh cuma mau menyelamatkan. God is in salvation business. Tuhan itu Allah bukan dalam neraka. Nah ini saya ditanya orang. Kalau Tuhan itu baik, kenapa Tuhan ciptakan neraka buat manusia? Lah, kalau di Alkitab jelas. Di Alkitab dibilang neraka itu untuk setan dan pengikut-pengikutnya. Bahasa Alkitab bilang gini, iblis dan malaikat-malaikatnya. Berarti bukan untuk manusia. Bukan untuk manusia, untuk iblis. Tapi iblis gak mau kesepian di neraka. Dia narik orang. Untuk dijadikan iblis. Untuk dijadikan kaki tangannya. Oke. Nah itu sebabnya kenapa yang Tuhan siapkan itu sorga buat manusia. Oke. Cuman manusia keseret sama iblis. Konkret Pak Pendeta. Jadi tadi Dr. Richard bertanya, apa saja contoh orang pilihan Tuhan itu? Pendeta Gilbert malah melebar sana-sini menjelaskan perbedaan tepuk tangan, neraka, dan apa segala macam yang tidak sesuai dengan pertanyaan. Kalau misalnya nih ada orang pindah agama dari Kristen nih, pindah agama menjadi agama misal mualaf lah ya, menjadi agama Islam, masih bisa nggak dia masuk surga versi Kristen? Kita clear dulu. Gak ada surga versi Kristen. Ya, Itu lu masuk surga yang ada salibnya tuh, itu Kristen tuh. Nah yang ada bulan bintangnya nih khusus Muslim gitu. Nggak ada, semua orang harus oke, masih bisa masuk surga nggak? Ya, di sini Pendeta Gilbert gagal paham dengan pertanyaan Dr. Richard, padahal surga versi Kristen yang dimaksud Dr. Richard itu adalah surga seperti yang digambarkan dalam Alkitab. Atau kata lain dari pertanyaan dokter itu, apakah seorang mualaf masih bisa masuk surga ketika berpaling dari Yesus Kristus? Dan sebenarnya kalau Pendeta Gilbert ini mempunyai semangat memberitakan Injil, tinggal jawab saja, menurut iman Kristen seorang yang meninggalkan imannya kepada Yesus Kristus atau tidak lagi beriman kepada Yesus Kristus, maka orang tersebut tidak akan mungkin masuk sorga. Pendeta Gilbert ini selalu saja lari sana lari sini, berbelit-belit memberikan jawaban setiap kali ditanya oleh Dr. Richard. Nah, kalau kita mau mengikuti pemikiran Pendeta Gilbert ini bahwa tidak ada sorga versi Kristen atau sorga versi Islam, maka hanya ada dua kemungkinan, yaitu sorga yang diajarkan dalam semua agama itu tidak ada yang benar, atau sorga yang diajarkan dalam semua agama itu benar semua. Tadi Dr. Richard kembali bertanya kalau seorang mu'alaf masih bisa masuk sorga nggak menurut pandangan Kristen. Tetapi lagi-lagi Pendeta Gilbert itu berbelit-belit seakan-akan takut untuk menjawab. Berikut jawaban Pendeta Gilbert Lumoindong ketika ditanya Dr. Richard Lee. Satu, dalam Kristen itu ada dua. Ada yang bilang, oh Dr. Richard itu murtad. Karena apa? Tinggalkan. Bahasanya Yudas, bahasanya apa segala macam gitu. Nah, dalam Ibrani pasal 6 tuh ada tuh jelasan murtad tuh. Tapi yang kedua bisa dibilang anak yang hilang. Anak yang hilang itu lari. Lari aja gitu. Lari. Kenapa dia lari? Bukan karena dia jahat. Mau mencari. Mau mencari. Tapi dalam Alkitab dia bilang Bapa menunggu. Gitu. Nah, kapan waktunya? Ya waktunya Bapa. Nah, menunggunya apa? Harus nunggu Dr. Richard masuk Kristen nggak? Pertanyaan saya gini, semua orang Kristen pasti masuk surga nggak? Simpel aja. Semua orang Kristen masih masuk surga nggak? Belum tentu. Nah, udah simpel. Itu jawabannya. Gitu. Nah, jadi kalau orang yang beragama Kristen saja belum tentu masuk sorga, apalagi orang yang bukan Kristen kalau kita berbicara sebagai orang Kristen. Jadi ada dua jenis Kristen, Kristen sejati dan Kristen palsu. Kristen sejati sudah pasti masuk sorga, Kristen palsu tidak mungkin masuk sorga. Kristen itu artinya pengikut Kristus, jadi tidak ada orang yang percaya kepada Yesus itu bukan Kristen. Contoh, ada orang beragama lain tiba-tiba menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka orang tersebut
sudah menjadi Kristen meskipun orang itu belum dibaptis pindah agama dan agama di KTP-nya belum dirubah. Nah, berikut ini Pendeta Gilbert kelihatan tidak konsisten terhadap imannya. Nah sekarang kalau yang bukan Kristen pasti masuk neraka nggak? Lah, jadi surga itu ada catatan. Oke, yang masuk surga satu harus Islam, yang masuk surga harus Kristen, atau yang masuk surga harus begini. Nah, tergantung dia. Dia maunya kemana, gitu aja. Gitu. Ya, jadi karena Pendeta Gilbert ini percaya kalau orang selamat itu karena pilihan Allah, maka mau Kristen atau tidak pasti bisa masuk surga. Pendeta Gilbert ini lupa kalau Kristen artinya pengikut Kristus atau orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Dan Alkitab katakan dalam Yohanes 3 ayat 16, siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Dengan kata lain, siapa yang tidak percaya pasti binasa. Padahal Gilbert ini tahu kalau orang yang menyangkal Yesus akan disangkal oleh Yesus pada hari penghakiman nanti di hadapan Bapa di sorga. Bagaimana kita mengetahui seseorang merupakan orang pilihan Tuhan atau tidak? Caranya adalah dengan melihat apakah orang tersebut beriman kepada Tuhan Yesus Kristus atau tidak. Oke. Pak Pendeta, tapi gini, ini ada yang viral nih, unik ya. Jadi kebetulan kan ada beberapa teman saya mualaf ya, teman saya mualaf ya gitu ya. Terus muncullah selentingan Yudas Iskariot. Sampai di salah satu teman saya yang mualaf ya, pada saat dia live itu muncul rame banget Yudas Iskariot, Yudas Iskariot. Jujur, kalau saya sedih, saya sedih. Saya Kenapa? juga. Kenapa kalau saya sedih? Saya bagaimanapun juga saya kecil belajar agama Katolik ya. Dan nggak begitu. Di sekolah ya. Setahu saya landasan agama Kristen itu adalah agama kasih ya. Ini saya tidak melihat dalam ketikan-ketikan mereka, saya tidak melihat kasih lagi ya. Walaupun saya paham pasti ada kekecewaan di sini ya. Tapi kan di mana Lagi kenapa mesti kecewa? Emang Kristen saya punya. Ya kan orang mau keluar masuk kan bukan urusan saya. Kalau sedih juga, yang pertama yang pasti Tuhan Yesus juga sedih. Kenapa? Emang dia kalau kehilangan satu tuh kayak, aduh kenapa hilang? Enggak suka gitu. God is in a salvation business. Tuhan itu dalam bisnis keselamatan. Bukan dalam bisnis lemparin orang ke neraka. Dalam Yohanes 10 ayat 34, kita melihat bahwa Yesus datang ke dunia untuk memisahkan orang percaya dan orang yang tidak percaya. Artinya ada orang yang akan dibawa ke sorga dan ada orang yang akan dilemparkan ke neraka. Lalu kalau orang bilang, Yudas, pertanyaan saya, emang Yudas pernah pindah agama? Apa urusannya sama Yudas? Yudas kan yang menjual Yesus, ini kan bukan menjual Yesus. Kan pindah agama, gitu kan. Kenapa pindah agama? Orang pindah agama kan mencari. Iya kan? Kenapa mencari? Karena belum menemukan. Nah kenapa belum menemukan? Ya bukan salah Dokter Richard. Salah pendetanya dulu. Iya kan? Kasar-kasarnya ya kan? Istilahnya gini, kalau pastor dulu membuat Dr. Richard mengerti, membuat Dr. Richard memahami, kan beres. Waktu dia buat belum mengerti aja makanya. Iya. Mungkin dia khotbahnya kurang jelas waktu itu. Di situ Pendeta Gilbert malah menyalahkan Pastor Dr. Richard dulu, sementara Pendeta Gilbert sendiri di situ tidak. Secara terang-terangan memberitakan Injil Yesus Kristus kepada Dr. Richard, jadi Pendeta Gilbert sama saja sebenarnya. Kan simpel-simpel aja. lucu banget. Loh, bener nggak? Bener nggak? Ya, kenapa orang pindah agama? Kan mencari. Emangnya Dr. Richard pindah agama supaya dapat duit? Ustadz Dery bilang, masuk sini dapat 16 miliar gitu kan. Lain cerita kan mencari. Mencari apa? Keselamatan. Ya simpel aja gitu. Ya simpel aja gitu. Kalau buat saya sih sederhana. Kalau Pendeta Gilbert ini tahu Dr. Richard pindah agama untuk mencari keselamatan, mengapa sebagai orang Kristen yang mempunyai kepastian keselamatan, Pendeta Gilbert ini tidak memberitakan kepastian itu kepada Dr. Richard, bahwa Yesus Kristuslah satu-satunya jalan keselamatan itu. Siapa yang menyangkal, dia pasti binasa. Nah kalau Yudas itu menjual Yesus, mencari apa? Mencari uang gitu. Nah, ini kan yang perlu dibedakan. Apakah pindah agama? Kan enggak. Kalau buat saya, kalau saya nih ditanyain orang, Yudas nggak pindah agama ya? enggak dong. Dia jual Yesus untuk duit gitu. Oke. Nah kalau Dr. Richard masuk mualaf karena ditawarin duit sama Ustadz Dery, nah itu baru namanya Yudas. Ya kan? Kalau ini kan mencari. Iya, Kalau iya, saya iya. bilang bukan salah Dr. Richard, bukan salah pastor dulu.
Malahan di sini, Pendeta Gilbert malah jelaskan Yudas dan salahkan Pastor Dr. Richard dulu. Iya kan? Tapi Pak Pendeta sendiri ngelihat kayak gitu banyak yang komentar Yudas Iskariot kan rame ya Pak Pendeta. Ngelihat Kalau kayak saya terus terang nggak setuju, karena buat saya simple aja gitu. Karena yang pertama kita harus tahu ada kebebasan orang dalam memilih, kan begitu. Ya, mengenai orang-orang yang ketik Yudas untuk memaki seorang mualaf, kita sama-sama setuju bahwa hal itu tidak boleh. Dan perlu diingat bahwa orang bebas memilih untuk menganut agama apa, tetapi sebagai orang Kristen, kita mempunyai kewajiban untuk memberitakan Injil. Dan yang kedua yang harus kita tahu, Tuhan adalah Tuhan buat saya. Kalau buat saya, yang paling menakutkan buat saya kalau orang pergi ke dukun. Itu menakutkan. Kenapa? Dia percaya yang pasti bukan Tuhan. Kalau ini kan gini, saya nih Kristen kok saya rasa kayak belum menemukan Tuhan. Saya coba di sini, saya coba. Nggak apa-apa buat saya kan. Yang Dr. Richard cari kan Tuhan kan. Yang Dr. Richard cari kan Tuhan. Ujung-ujungnya kan God. If you are true God, please show yourself to me. Kan begitu. jadikan saya orang yang lebih baik. Dan ketika kita menjadi orang yang lebih baik, it's okay. Iya kan? Gitu. Tapi kan kalau ke dukun enggak. Nah, kalau dukun mau jadi baik mau enggak, tapi kan sesembahannya udah pasti beda. Itu kan udah pasti beda lah. Itu yang saya bilang. Tuhan menciptakan neraka untuk iblis dan malaikat-malaikatnya gitu. Ya, shalom teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini dan kiranya video ini menjadi pelajaran bagi kita semua ya. Dan itulah sikap atau itulah jawaban dari seorang pendeta Gilbert ketika seorang mualaf mempertanyakan tentang kepastian keselamatan atau tentang kerajaan sorga. Tetapi pendeta Gilbert menjawab dengan kurang tegas, seolah-olah justru dia memberikan dukungan bagi mereka yang menolak Yesus Kristus, memberikan dukungan bagi mereka yang meninggalkan kekristenan. Nah teman-teman, kalau di zaman ini banyak Yudas zaman sekarang yang menggantikan, sebenarnya Yudas itu bukan soal dia menjualnya, tetapi lebih dalam pergantian di mana Yesus digantikan dengan uang. Nah teman-teman, bisa saja mereka menggantikan Yesus dengan keyakinan yang lain, menggantikan Yesus dengan posisi yang lain, menggantikan Yesus dengan hal-hal duniawi. Nah teman-teman, itu yang di mana jawaban Gilbert itu kurang tegas terkait kepastian keselamatan, yang seharusnya dia tegas bahwa orang yang hidup di luar Kristus itu pasti binasa dan pasti tidak bisa diselamatkan, karena hanya satu-satunya jalan keselamatan itu dalam Yesus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan kecuali nama Yesus Kristus. Nah teman-teman, pantas saja ya kalau pendeta jawabannya begitu ragu-ragu dan tidak memberikan ketegasan yang jelas terkait kepastian keselamatan, maka banyak orang Kristen nanti ya mereka berpikir ya sama aja, baik agama yang sebelah maupun agama yang di sini sama aja. Tetap yang dilakukan adalah perbuatan baik untuk memperoleh keselamatan, untuk memperoleh surga. Nah teman-teman, itu saja yang perlu saya sampaikan kepada kita semua, dan kiranya kita yang hidup dalam Kristus mari berpegang iman kepada Kristus, karena kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, tetapi karena iman kita kepada Kristus Yesus Tuhan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.